Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 847 sampai bab 848. Bab 847 Aku akan mengirimmu kembali. Bang Ji Fei meninju seseorang, dan tubuhnya membentuk lengkungan yang indah. Dia menghindari pisau tajam itu ke samping, mematahkan lengan si pembuat pisau dengan sekali klik, menangkap pisau itu dengan punggung tangannya, dan tiba-tiba berbalik. Kepulan, serangkaian suara pemotongan tenggorokan terdengar, dan 3 pembunuh lainnya tewas. Ji Fei tidak berhenti sama sekali, memegang pisau pembunuh di tangannya dan langsung berjalan ke depan. Dan ketika para pembunuh itu melihat rekan mereka dibunuh, mata mereka menjadi merah. Ayo berkumpul, bunuh dia. Awalnya, para pembunuh ini ingin mempermalukan Ji Fei, dan ingin Ji Fei berlutut dan memohon belas kasihan setelah disetrum, atau bahkan memohon agar mereka melepaskannya. Tanpa diduga, Ji Fei tiba-tiba mengambil tindakan dan menghempaskan pembunuh pria jangkung dan kuat yang baru saja berdiri. Seseorang berteriak, dan para pembunuh lainnya segera terbangun dari keterkejutannya. Di mata mereka, merekalah satu-satunya yang membunuh orang dengan sepenuh hati, hanya saja mereka membunuh orang dengan tidak bermoral. Tiba-tiba saja mereka merasa kesal. Tiba-tiba saja mereka marah besar. Bergegas seperti segerombolan kawanan. Untuk sementara waktu, terdengar suara pembunuhan di tanah dan di udara, dan suara belati yang menembus udara membuat orang merasa kedinginan dan membunuh. Namun, ujung pisau tajam di tangan Ji Fei mengarah ke bawah. Secara alami terkulai, wajahnya tenang seperti biasa, dan ada senyuman tipis di matanya, bahkan semacam simpati. Itu benar, hanya simpati, karena di mata Ji Fei saat ini, orang-orang ini akan menjadi orang mati, dan mereka akan segera mati. Dari sudut pandang Ji Fei, ini seperti ngengat yang menyerbu ke dalam api dan menghancurkan dirinya sendiri. Dan dialah api yang mampu menelan semuanya. Suara pisaunya mendekat. Niat membunuh sudah dekat, kematian sudah dekat. Anda bahkan dapat melihat wajah garang para pembunuh tersebut. Namun Ji Fei masih tetap tidak bergerak, menatap puncak gunung di kejauhan tempat Sun Yu berdiri, seolah-olah sedang melakukan komunikasi spiritual dengan Sun Yu, atau dengan kata lain, salam. Hanya saja ini untuk orang yang jauh, bukan untuk orang yang ada di depanmu. Karena Ji Fei menghadapi orang-orang di depannya, dia akhirnya pindah. Namun, yang dia gerakkan bukanlah tubuhnya, melainkan pisau pendek di tangannya. Pisau pendek itu seperti pisau terbang yang dikendalikan oleh seseorang untuk berputar cepat di depan Ji Fei, dan kemudian terdengar suara dentingan dan dentang antara pisau dan pisau. Untuk sesaat, seluruh pemandangan dipenuhi dengan cahaya putih yang berterbangan. Semua pisau yang bertabrakan dengan pisau Ji Fei patah atau terbang. Sepertinya yang dia pegang bukanlah pisau yang diambil dari tangan si pembunuh, melainkan sebuah pisau. Senjata ilahi turun dari surga. Artefak yang bisa menajamkan besi seperti tanah liat. Hal yang paling menakutkan bukanlah pisaunya patah atau terbang, tetapi pisau tersebut seolah-olah memiliki mata dan menusuk tubuh orang lain satu demi satu. Terdengar teriakan di lokasi kejadian dan suara tubuh terjatuh ke tanah. Percikan darah itu lebih seperti kelopak bunga yang berjatuhan dari cerahnya matahari terbenam, melayang di udara, jatuh ke bumi, dan akhirnya berubah menjadi debu dan kembali ke bumi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pemandangan menjadi sunyi. Suasana sepi seolah tidak ada orang di sekitar. Ji Fei sedang berdiri di sana saat ini, masih memegang pisau tajam di tangannya,
Jaket hitamnya tampak dilapisi lapisan emas oleh matahari terbenam, membuatnya terlihat sangat mempesona dan bersinar. Sun Yu, yang menyaksikan semua ini dengan teleskop di kejauhan, tangannya membeku di udara dan matanya membelalak. Tentu saja, ini lebih seperti bermimpi, karena kalau itu bukan mimpi, bagaimana Anda bisa melihat hal aneh seperti itu? Bagaimana mungkin melihat hal yang berlebihan seperti itu? Ini sungguh mengerikan, ini terlalu berlebihan. Sedangkan wanita centil itu, tubuhnya gemetar seperti sedang memutar pinggang ular air untuk merayu lembu Sichuan di sebelahnya. Tapi dia tidak punya pikiran apapun, apalagi keinginan apapun. Orang-orang di Suzong Eli, dengar, ini baru permulaan. Aku akan membunuh kalian semua di Suzong Eli. Suara Ji Fei tiba-tiba terdengar seperti guntur di telinga Sun Yu. Sun Yu terkejut, dan teleskop di tangannya jatuh ke tanah dengan suara gemerincing, pecah menjadi beberapa bagian. Brengsek, Sun Yu mengutuk dengan marah, lihat. Kata wanita menawan itu dengan suara bergetar. Sun Yu dengan cepat melihat sekeliling dan melihat bahwa pisau tajam di tangan Ji Fei menghadap ke arah mereka, dan bahkan membuat tanda X besar di udara. Dengan sekejap, pisau tajam itu terlempar ke tanah, dia berbalik, mengambil Phoenix, dan berjalan menuju taksi. Ibarat seorang hakim, yang mengetuk palu, mengambil keputusan dan pergi dengan anggun. Sapi jelek di gunung yang jauh merasa paru-parunya akan meledak. Dia berpikir bahwa membunuh Ji Fei akan menjadi tugas yang mudah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia gagal. Saya tidak pernah menyangka Ji Fei akan dipermalukan dengan penghinaan seperti itu meskipun mengetahui bahwa dia ada di sini. Semua anak buahnya terbunuh, dia dipermalukan. Ini membuat amarahnya meledak. Aku harus membunuh Ji Fei bagaimanapun caranya. Si Dongpeng akan bertemu Ji Fei di Hotel Sudi malam ini. Ini adalah kesempatan. Wanita menawan itu mengingatkan, atur orang, kita harus membunuh Ji Fei malam ini. Tidak masalah, setelah wanita menawan itu selesai berbicara, segera telepon untuk mengaturnya. Ji Fei sudah kembali ke mobil dengan Phoenix di pelukannya. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepala pengemudi dengan lembut, menyebabkan pengemudi itu terbangun. Ah, pengemudi itu berseru dan dengan cepat melihat ke kaca spion, hanya untuk menemukan bahwa Ji Fei masih memegangi Phoenix di pelukannya seperti sebelumnya, menatapnya dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalian, orang-orangmu sudah pergi ke Jalan Huangquan. Apakah kamu ingin mengantarku kembali ke Hotel Sudi, atau kamu ingin pergi bersama mereka? Ji Fei sedang berbicara dengan sangat menarik saat ini. Dia tampaknya sangat menghormati pengemudi ini. Faktanya, dia menghormatinya dan bahkan sangat menyukainya. Jika bukan karena pengemudi ini, bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang di Suzong Eli sekaligus? Bagi Ji Fei, dia hanya ingin membunuh semua orang di Suzong Eli, jadi dia membunuh satu orang lebih sedikit. Namun bagi pengemudinya, itu terasa seperti mimpi, mimpi yang tak ingin ia bangun lagi. Pada saat ini, ketika dia melihat Ji Fei dan Feng Huang, satu-satunya pikirannya adalah mengetahui apakah mereka manusia. Saya sangat ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini. Karena teman-temannya, dia paling tahu kekuatan macam apa mereka. Dan itu adalah seorang pembunuh yang tidak memiliki keinginan untuk membunuh. Aura pembunuh di tubuhnya membuat orang biasa berlutut ketika melihatnya. Namun, sekelompok orang tersebut akhirnya mati ketika dia bangun dari koma. Ini sungguh sesuatu yang tidak terbayangkan dan mustahil untuk dihadapi. Akhirnya Gulu, dia menelan ludahnya dan menatap Ji Fei. Aku akan mengantarmu kembali.
Dia memilih untuk hidup, bunuh musuh. Tidak ada cara yang lebih menyayat hati untuk membunuh seseorang selain membiarkan rekan musuh mengirim Anda kembali. Ji Fei melakukan hal itu, namun tidak ada yang berani melanggarnya, karena jika ingin melanggar harus memilih kematian. Tidak ada yang mau hidup. Bab 848 Pertarungan Demi Wajah. Pintu masuk Hotel Sudi, Si Dongpeng dan Si Bin berdiri di depan pintu, dengan cemas menunggu Ji Fei kembali. Mereka tidak tahu bahwa Ji Fei dan Feng Huang akan keluar. Saat itu hampir waktu makan malam dan mereka datang untuk mentraktir Ji Fei makan malam, hanya untuk mengetahui bahwa Ji Fei tidak ada di kamar. Saya segera menelepon Ji Fei. Saat itu, Ji Fei tidak memiliki sinyal di pegunungan, jadi dia tidak bisa menghubunginya. Kedua orang itu langsung cemas, dan Si Dongpeng memarahi manajer hotel karena hal ini. Kemudian Ji Fei turun dari gunung dan akhirnya menghubunginya. Ji Fei baru saja mengatakannya dan berjalan berkeliling. Dia sudah kembali dengan mobil dan akan tiba di sana sebentar lagi. Paman dan keponakannya menghela nafas lega, tapi mereka tetap menunggu di sini. Dengan kesombongan Si Bin, jika itu orang lain, Ji Fei mungkin akan berbalik dan pergi, dan dia tidak akan memperhatikannya. Dia meremehkan orang sama sekali, atau dia hanya mengagumi orang yang lebih kuat darinya, seperti Ji Fei. Jadi sekarang dia menunggu dengan rela, meski dengan hormat. Jadi berdiri di sini, meski ekspresinya serius, matanya tetap penuh harap. Didi, pada saat ini, sebuah Lincoln yang menggeliat masuk dan perlahan berhenti di depan hotel. Paman Si Dongpeng dan Si Bin saling berpandangan dan bertanya apakah itu Ji Fei, tapi mereka berdua langsung menyangkalnya. Ji Fei adalah orang yang rendah hati. Dia bahkan tidak memberitahu mereka bahwa dia datang ke sini. Jadi bagaimana dia bisa datang dengan cara yang begitu terkenal dengan mobil mewah? Mobil berhenti, dan seorang pemuda melompat keluar dari kursi depan mobil. Dia mengenakan jas putih dan rambutnya disisir rapi. Namun, ketika mata mereka tertuju pada wajah pria itu, Si Dongpeng dan Si Bin tercengang. Ada goresan, kemerahan dan bengkak di wajah mereka, dan mereka sedikit malu. Apa yang terjadi? Kedua orang itu saling memandang, tapi tak satu pun dari mereka mengenali siapa mereka. Saat itu, pemuda itu membuka pintu belakang, dan seorang pria dengan rambut disisir ke belakang dan wajah bulat keluar. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, dengan alis tajam dan mata harimau, serta rasa tertekan dan dingin yang kuat di wajahnya. Ayah, kami di sini." Pemuda itu memanggilnya ayah. Saat ini, paman dan keponakan Si Dongpeng mengenalinya. Pemuda itu adalah Chu Qiang, tetapi bagaimana dia melakukannya seperti ini? Chu Ziguo turun dari mobil, melihat sekeliling, dan melihat sekilas paman dan keponakan Si Dongpeng. Saat ini, Si Dongpeng sudah berjalan menuju Chu Ziguo sambil tersenyum. Hal ini membuat ketidaksenangan awal Chu Ziguo karena tidak ada orang yang menyambutnya menghilang seketika. Setiap orang harus menghadapi keluarga Chu, ini adalah ide Chu Ziguo. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, menunggu Si Dongpeng datang dan menyambutnya. Meskipun Si Dongpeng, sebagai Presiden Kamar Dagang Su, dapat dikatakan sebagai sosok yang kuat di dunia bisnis, ia tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Chu. Bagaimanapun, keluarga Chu adalah keluarga dokter terkenal di Su. Selama beberapa generasi, dokter terkenal telah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Baik mereka pejabat tinggi atau miliarder, mereka semua sakit, dan mereka semua harus menghadapinya kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian.
dan mereka semua harus menghadapi saat ketika keluarga Chu mereka dipanggil. Jadi Chu, kemuliaan keluarga seseorang di Su adalah keluhuran yang berasal dari dalam diri seseorang, dan itulah keluhuran dari warisan. Ini bukanlah status yang bisa dibeli oleh seorang presiden dengan uang. Sampai batas tertentu, dia masih meremehkan orang-orang seperti Si Dongpeng. Dia bahkan meremehkan Si Bin, yang dikenal sebagai putra Su nomor 1. Di matanya, ini seharusnya menjadi gelar eksklusif putranya. Si Dongpeng memang berjalan menuju Chu Ziguo dengan senyuman di wajahnya. Bagaimanapun, dia meminta keluarga Chu untuk merawat Phoenix, dan sekarang dia meminta bantuan. Melihat penampilan Si Dongpeng, Chu Ziguo menunjukkan senyum puas di wajahnya. Bahkan ia menegakkan tubuhnya dan meletakkan tangannya di belakang punggung, menunjukkan ekspresi bangga. Ketika Si Dongpeng melihat ini, dia tidak berhenti dan berjalan mendekat. Chu Qiang juga menunjukkan kebanggaan di wajahnya dan rasa jijik di matanya. Namun, ketika Si Dongpeng hendak mencapai Chu Ziguo dan mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba melihat sebuah taksi melaju, dan yang duduk di dalamnya adalah Ji Fei dan Feng Huang. Dia sedikit bingung, apa yang harus dia lakukan. Melawan Ji Fei pasti akan menyinggung perasaan Chu Ziguo, dan akan lebih sulit lagi memintanya merawat Phoenix. Tapi apa yang akan terjadi jika dia tidak menjemput Ji Fei dan pergi menemui Chu Ziguo? Paman, Tuan sudah kembali. Si Bin sudah berjalan menuju taksi dengan senyuman di wajahnya. Si Dongpeng segera berhenti, lalu berbalik di depan Chu Ziguo, yang matanya sudah melihat ke langit, dan berjalan menuju taksi Ji Fei. Pilihan Si Bin juga memberi Si Dongpeng pilihan. Ji Fei adalah pilihan yang tepat, satu-satunya pilihan. Ketika Lincoln besar milik Chu Ziguo tiba, banyak orang menunjukkan ekspresi menjilat di wajah mereka, menunggu untuk maju ke depan untuk menyapa. Melihat Si Dongpeng begitu sopan kepada Chu Ziguo, banyak orang terlihat semakin bangga. Namun perubahan pemandangan ini membuat banyak orang terdiam di tempat, bahkan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Semua mata tertuju pada taksi. Si Bin sudah berinisiatif membuka pintu mobil. Tuan, Anda kembali. Bersikaplah sopan dan sopan. Setiap orang yang awalnya terkejut bahkan lebih terkejut lagi. Ini adalah tuan muda nomor 1 di Su, dan jarang orang lain melihatnya sekalipun. Kini dia membukakan pintu mobil untuk orang lain seperti satpam, bahkan membukakan pintu taksi. Dengan status bangsawannya, taksi bahkan tidak mau mendekatinya, jadi bagaimana dia bisa membuka pintu? Apa yang sedang terjadi? Setiap orang yang sudah tercengang menjadi semakin tercengang. Dan yang lebih mencengangkan adalah Ji Fei hanya mengangguk ke Si Bin tanpa berkata apa-apa. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Ji Fei keluar dari mobil sambil menggendong Feng Huang. Matanya menunjukkan penegasan terhadap Si Bin. Si Bin adalah orang yang sombong. Sangat jarang dia menjadi begitu sombong dan mampu berdiri di hadapannya dengan kerendahan hati seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut berpendidikan tinggi dan yang lebih penting, secara aktif ingin mendekatkan diri padanya. Memikirkan inisiatif Si Dongpeng untuk memberikan grup Chuangxi kepada dirinya sendiri, dengan hati yang besar, dan orang-orang yang diajar oleh orang seperti itu pasti tidak akan terlalu buruk, jadi dia juga merasa senang dengan hal itu. Si Dongpeng merasa lega saat melihat Ji Fei telah kembali dengan pakaian dan rambut rapi. Dia tidak melihat ada yang salah, dan dia tidak menyangka akan dikejar oleh Sun Yu. Dia dengan rendah hati mengulurkan tangannya dan membuat isyarat palsu untuk mengundang, "Tuan, tolong." Sangat murah hati, sangat atmosfer, Ji Fei mengangguk,
mengungkapkan kepuasan. Meski tidak berbicara, penegasan dari ekspresi Ji Fei membuat mereka sangat puas dan bahagia. Zhu Ziguo awalnya berdiri di tempatnya, berpikir bahwa dia akan menjadi tamu paling mempesona di tempat itu. Namun, Ji Fei, yang keluar dari taksi pada akhirnya, mencuri perhatiannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Melihat kerendahan hati dan senyum si Dongpeng lagi, kemarahan tiba-tiba melonjak ke atas kepalanya. Tepat ketika dia hendak marah, putranya Chu Qiang sudah memimpin untuk berdiri. Melihat Si Bin, dia menunjuk ke arah Ji Fei dan berkata, "Si Bin, apa hubungan orang ini dengan keluarga Simu?" Wajah Si Bin menjadi dingin. Bersambung.